Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sebangsa setanah air, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadrat Allah atas limpahan rahmat, limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di dalam perjalanan hidup ini kita senantiasa mendapat kekuatan, kesehatan, semangat untuk terus mengabdi kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga semua kebaikan amal saleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita pintakan semoga selamanya dicurahkan kepada baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi suci, uswatun hasanah bagi kita, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, izinkan kembali kami Asep Jalaluddin Channel untuk melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim, kajian tentang tata cara belajarnya orang-orang yang sedang mencari ilmu. Semoga dengan mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim ini, dan bagi para pelajar khususnya bisa mengamalkannya, sehingga apa yang dia cita-citakan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka impikan, apa yang mereka inginkan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya mari kita membacakan salawat, mari kita membacakan Fatihah, mohon maaf, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa li silsilatihi ajma'in, wa la khususan ila ruh Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين.
Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita akan melanjutkan kajian bagian pertama. Kita akan lanjutkan dari mulai makro atau dari mulai yang kemarin belum dibaca. Kama qila li Muhammad bin Hasan ibni Abdullah syi'run. Ini melanjutkan tentang keutamaan ilmu. Kama qila kaya dan ucapakan li Muhammad bin Hasan, kedua Syekh Muhammad bin Hasan ibni Abdullah, apa syi'run, siji syiran. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ta'allam, belajar sapa sira, fa innal ilma, maka setamana ilmu ikut zainun mapais li ahlihi, kedua ahlina ilmu, wa fadlun lan keutamaan, wa unwanun lan dari tanda, li kullil mahamidi, kedua saban-saban perkara kang dan puji. Syair ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Belajarlah ilmu. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu itu begitu harum namanya di kalangan manusia dan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu tentu tidak akan sama dengan orang yang tidak memiliki. Di sisi manusia namanya akan dikenang, namanya akan harum, namanya akan berkibar. Apalagi tadi di sisi Allah. Maka orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu, yarfa'ul ladzina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu, derajatnya akan diangkat, menempati tempat yang tinggi, berada dalam maqam yang tinggi. Itu adalah orang-orang yang berilmu. Wa fadlun, dan ilmu juga menyebabkan orang yang memilikinya diutamakan dari yang lain. Bahkan di dalam sebuah hadis yang terkenal bahwa ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain adalah ilmu yang akan memberikan pahala-pahala yang terus mengalir kepada si yang punya ilmu, meskipun orang yang punya ilmunya sudah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh, ketika anak Adam mati, ketika anak Adam meninggal dunia, inqata'a amaluh, seluruh amalnya menjadi terputus. Illa min salasatin, kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga waladin shalihan yad'ulah, dari anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ketika orang berilmu kemudian dia mensyiarkan ilmunya, dan lalu kemudian ilmu yang disiarkannya itu diamalkan
oleh murid-muridnya, oleh orang-orang yang mendapatkan ilmu dari dirinya, maka kemanfaatan ilmu yang disiarkan oleh dia itu akan terus pahalanya mengalir kepada sang punya ilmu meskipun dia sudah meninggal dunia. Wa unwanun likullil mahamidi, dan ilmu adalah akan merupakan tanda-tanda kehormatan bagi setiap kebaikan yang ada. Jadi ilmu adalah tanda atau alamat dari setiap perkara yang terpuji. Ketika seseorang melakukan perkara yang baik, ketika seseorang melakukan sesuatu yang bernilai tinggi, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi arsitekturnya, maka jelas hal ini menunjukkan bahwa orang yang melakukannya adalah orang yang berilmu. Ciri bahwa produk atau hasil dari sebuah pekerjaan orang yang berilmu, cirinya adalah memiliki kualitas, memiliki nilai arsitektur, memiliki nilai-nilai yang sangat menakjubkan. Itu adalah ciri dari hasil sebuah karya orang-orang yang berilmu. Jadi berbeda dengan orang-orang yang tidak mengandalkan ilmu, atau berbeda dengan orang-orang yang bekerja tidak menggunakan ilmu. Oleh karena itu, maka karena ilmu itu begitu besar manfaatnya, belajarlah kita. Belajar ilmu apa saja, baik itu kaitannya dengan ilmu-ilmu ukhrawi, ilmu-ilmu tentang akhirat maupun ilmu-ilmu tentang duniawi. Sekali lagi, karena ilmu adalah zainun li ahlihi, fadlun wa unwanun likulil mahamidi. Ilmu adalah menjadi penghias bagi sang pemiliknya, menjadi keutamaan bagi sang pemiliknya, dan merupakan alamat atau ciri dari setiap perkara yang baik, setiap perkara yang dipuji, setiap perkara yang berkualitas. Itu akan menunjukkan dari sisi keilmuannya, akan menunjukkan bahwa orang yang mengerjakannya betul-betul berilmu. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kun lan ana sapa sira mustafidan iku wong kang ngalap faidah kulla yaumin ing dalam saban-saban dina, ziyadatan kelawan nambah-nambah minal ilmi saking ilmu, wasbah lan nelemi sapa sira bi buhuril fawaidin dalam pirang-pirang segoro pirang-pirang faedah. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, hendaknya kita ini harus mengambil faedah setiap hari. Janganlah kita merasa malu untuk mengambil faedah dari orang lain. Pada saat kita kemudian tidak mengerti akan sebuah hal, bertanyalah, ngambillah faedah dari orang yang mengerti. Apapun itu, baik masalah-masalah yang kaitannya dengan ibadah, dengan kaitannya dengan muamalah, kaitannya dengan masalah-masalah pekerjaan, atau masalah-masalah karya yang ingin kita kuasai, maka pada saat kita belum menguasai ilmunya,
jangan malu-malu kita mengambil faedah dari orang lain. Jadi tanamkan di dalam hati kita bahwa setiap hari yang kita lalui, ilmu kita harus bisa bertambah. Artinya bahwa keadaan kita dari sisi ilmu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan besok harus lebih bertambah ilmunya daripada hari ini. Itu adalah ciri orang yang beruntung. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini adalah ciri orang-orang yang rabih, yaitu orang-orang yang beruntung di mata Allah. Jangan sampai kita hari ini sama dengan hari yang kemarin, atau bahkan hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin. Karena kalau seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang la'in, orang-orang yang terlaknat, na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi tanamkan dalam hati kita bahwa hari-hari itu harus menjadi sebuah alat atau menjadi sebuah sarana untuk terus menambah ilmu kita, sehingga hari ini ilmu kita lebih banyak daripada hari kemarin, dan besok ilmu kita harus lebih banyak daripada hari ini. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, maka jadilah kita menjadi orang yang senantiasa setiap hari untuk menambah ilmunya, untuk menambah pengetahuannya. Bahkan wasbah fi buhuril fawaidi, dan menyelamlah kepada faidah-faidah ilmu yang kita kuasai. Artinya ilmu bukan hanya sekedar kita kuasai dan bukan hanya sekedar kita pelajari, tetapi kita pun mampu menyelami isinya, ya, mampu mempraktekkan apa yang diinginkan oleh ilmu itu sendiri, supaya kita menjadi orang-orang yang amil, alim wa amila bih, menjadi orang yang mengerti dan orang yang mampu mengamalkan ilmunya, orang yang memiliki ilmu, ya, wa alima wa amila, orang yang mengetahui ilmunya tetapi juga yang mengamalkan ilmunya. Itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Tafaqqah, belajarlah memahami atau belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha afdalu qaidin, karena sesungguhnya fa innal fiqha, maka setemene ilmu fikih, afdalu qaidin iku leuwih utama-utamane qaidin kang nungtun ilal birri maring kebagusan, wa taqwa lan ketakwaan, wa adalu qasidin lan leuwih jejeg-jejege kang den maksud. Belajarlah ilmu fikih, belajarlah ilmu tentang ibadah, karena sesungguhnya ilmu tentang ibadah itu adalah sebaik-baiknya tuntunan kepada kebaikan dan kepada ketakwaan, dan selurus-lurusnya apa yang dimaksud oleh kita. Ingat kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, bahwa tugas utama kita adalah mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya Allah. Itu tugas utama kita. Maka ketika kemudian kita diperintahkan beribadah kepada Allah, maka belajarlah ilmu tentang ibadah itu. Belajarlah ilmu tentang bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah. Belajarlah dari sisi fikihnya, belajarlah dari ilmu prakteknya. Karena ketika kita menguasai hal itu semua,
maka kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah inginkan dengan sebaik-baiknya. Huwal ilmu al-hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Huwa utawi fikih ikwal ilmu al-hadi kang nuduhaken ila sunanil huda maring jalan-jalan pituduh. Huwa utawi ilmu ikwal hisnu tameng yunji kang nyelamataken min jami'i syada'ili saking pirang-pirang maring atau saking sekabeh pirang-pirang pakewuh. Ilmu fikih adalah ilmu yang menunjukkan jalan-jalan hidayah. Karena pada saat kita mampu menguasai ilmu fikih, pada saat kita mampu menguasai ilmu tata cara beribadah, apapun ibadahnya, maka dengan sendirinya apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Tetapi sebaliknya, ketika orang mengerjakan ibadah tetapi tidak disertai dengan ilmunya, maka ibadah-ibadah yang dia lakukan meskipun banyak sangat tidak bernilai di mata Allah. Bahkan jangan-jangan ibadahnya orang-orang yang tidak disertai dengan ilmunya itu hanya justru memperbanyak kesalahan dan dosa apabila dalam pelaksanaan ibadahnya itu banyak yang menyimpang dari ketentuan yang sebenarnya. Disinilah pentingnya ilmu tentang ibadah atau ilmu fikih ini. Dengan ilmu fikih kita akan dibimbing, kita akan diarahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah itu sekali lagi sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ilmu fikih akan menjaga, akan menyelamatkan orang yang memilikinya dari segala macam kesalahan-kesalahan, terutama dalam sisi ibadah. Karena kesalahan dalam melaksanakan ibadah itu adalah bagaikan musibah yang terbesar. Artinya pada saat kita melaksanakan ibadah salah, maka di situ adalah musibah yang sangat besar, yang sangat besar efeknya, dan tentu hal ini tidak boleh terjadi karena sangat merugikan bagi orang yang melaksanakannya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan, maka setemene ahli fiqih, wahidan kang siji, mutawarri'an kang ngejaga haram, wong kang ngejaga keharaman, asyaddu iku leuwih banget ala syaitani munggu syaitan, min alfi abidin tinimbang 1000 tukang ibadah. Satu orang yang melakukan ibadah sesuai dengan ilmunya, disertai dengan ilmunya yang benar, disertai dengan ilmunya yang sempurna, maka tentu ibadah yang seperti ini adalah ibadah yang sangat bernilai di mata Allah. Sebaliknya bagi orang-orang yang melakukan ibadah, meskipun jumlahnya banyak, beribu-ribu orang melaksanakan ibadah, tapi ibadahnya tidak dibarengi dengan ilmunya, maka dikhawatirkan bahkan seluruh yang melakukan ibadah itu satu pun tidak akan ada yang diterima. Karena apa? Karena dia melaksanakan ibadah tidak disertai dengan ilmunya. Oleh karena itu, seseorang yang mampu melakukan ibadah dengan ilmunya, seseorang yang ahli ibadah,
seseorang yang ahli ilmu ibadah, yaitu faqih, meskipun dia satu orang yang faqih, orang ahli fikih yang menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, amatlah berat untuk digoda oleh setan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Ini diceritakan satu waktu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melewati sebuah musalla. Tiba-tiba beliau melihat di depan musalla itu ada setan, di mana ketika dilihat setan itu enggak masuk, tapi sepertinya dia pengen masuk. Mau maju, tiba-tiba mundur lagi, maju mundur lagi. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada setan, "Wahai setan, kenapa engkau ada di sini?" Kemudian setan menjawab, "Aku akan menggoda manusia yang sedang beribadah." "Lalu kenapa kamu tidak jadi menggoda?" Kata setan, "Karena aku takut oleh orang yang lagi tidur di dekat orang yang sholat tersebut." Kenapa takut sama orang yang tidur? Orang yang tidur itu adalah orang yang ahli ibadah, yang ahli ilmu ibadah. Ketika aku mengganggu orang yang sedang sholat, lalu kemudian orang yang ahli fikih atau orang yang ahli ilmu agama itu bangun dan membenarkannya, maka percumalah apa yang aku lakukan. Jadi ternyata si setan lebih takut kepada orang yang lagi tidur daripada orang yang sedang melaksanakan sholat. Karena orang yang sedang sholatnya itu adalah orang awam, orang yang melakukan ibadah tidak disertai dengan ilmunya, maka ternyata tidurnya orang yang memiliki ilmu agama atau ilmu tentang ibadah lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang sedang beribadah. Kalau logikanya mestinya si setan itu takutnya sama orang yang lagi ibadah. Ini ternyata tidak. Setan itu takut sama orang yang lagi tidur, bukan kepada orang yang lagi sholat. Karena kata setan, orang yang lagi tidur itu ahli ilmu agama, ahli di dalam masalah soal ibadah. Sementara yang ibadah adalah orang yang awam, orang yang jahil, orang yang bodoh. Jadi takut ketika yang sholat diganggu, lalu kemudian yang tidur bangun nanti dibenarkan. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, dari cerita ini maka marilah kita belajar, terus belajar tentang ilmu ibadah, menguasai ilmu tentang ibadah yang disebut dengan ilmu fikih itu. Wa kadzalika fi sairil akhlaq, wa kadzalika lan iku kaya mongkon-mongkonon wajib mempelajari ilmu ahwal fi sairil akhlaqin dalam sakarina pirang-pirang akhlak nahu al-judi loman wal bukhli lan bakhil wal jubni lan jerih wal jur'ati lan takut wa takabbur lan takabbur wa tawaddu'i lan tawaddu wal aifati lan aifah ngeraksa haram wal israf lan israf lelewihan wa taktir mempersempit nyicrit wa gori halan sakabeana iki-ikilah al-jud wal bukhl. Fa innal kibra maka satamana takabbur wal bukhl wal bakhil wal jubna wal israf haramun iku haram
wala yumkinu lan ora mungkin apa taharruzu ngajagaan hasaking iki kabeh illa bi ilmiha ngin kalawan ilmuna iki la takabbur al-kibru wal bukhl gitu. Wa ilmi malan ilmune perkara ya daduha kang nglawani apa mahing iki kabeh fayub taradu maka den parduakan ala kulli insanin ing atas saban-saban manusia apa ilmuna iki kabeh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, dari awal dijelaskan bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah, baik kewajiban-kewajiban yang sifatnya fisik seperti kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, atau kewajiban-kewajiban yang bersifat batiniah, yaitu kita memiliki kewajiban atau memiliki sifat-sifat yang baik, wajib memiliki sifat-sifat yang baik, tidak boleh memiliki sifat-sifat yang tidak baik ya. Contoh-contoh ada yang baik seperti dermawan, tetapi sifat-sifat yang lain yang tidak baik seperti bakhil, penakut, takabur. Yang baiknya tawaddu, ifah, kemudian israf, mempersempit takdir dan yang lain-lainnya. Ini wajib dipelajari saudara-saudaraku. Jadi ketika kita kemudian diperintahkan untuk aljuban ya, kita diperintahkan untuk tawaddu, kita diperintahkan untuk ifah, maka kita harus belajar ilmunya. Ketika kita diperintahkan untuk aljud, memiliki sifat dermawan, kemudian kita diperintahkan untuk tawaddu, bersikap rendah hati, kemudian al-ifah, menjaga dari sesuatu yang diharamkan, maka kita wajib mempelajari ilmunya. Aljud itu apa, kemudian tawaddu itu seperti apa, ifah itu seperti apa. Begitu juga dengan kebalikannya. Ketika kita dilarang untuk al-bukhl, al-jub, al-jur'ah, takabbur, israf berlebihan, takdir, kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, maka kita harus mengetahui ilmunya. Takabur itu apa? Ya, ujub itu apa? Israf itu apa? Takdir itu apa? Itu semua harus dipelajari. Dijelaskan di sini fa innal kibra, ketika takabur, bakhil, kemudian penakut, wal israf itu hukumnya haram, maka tidak mungkin bisa menjaga apa yang diharamkan itu kalau kita tidak mengetahui. Takabur itu seperti apa kalau kita tidak mengetahui tasawurnya atau gambarnya, bahwa yang namanya takabur itu seperti ini, kemudian israf berlebihan itu seperti apa ya. Enggak mungkin kita bisa menghindarkan diri dari itu semua. Maka ketika hal-hal seperti itu dilarang oleh Allah dan kita tidak mungkin bisa meninggalkan apa yang disebutkan tadi tanpa mengetahui apakah yang dimaksud takabur itu apa, yang dimaksud al-bukhl itu apa, yang dimaksud dengan al-juban itu apa, yang dimaksud dengan israf itu apa. Enggak mungkin kita bisa meninggalkan itu, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Misalnya takabur itu artinya diddul hak, yang menolak hal, merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada orang lain, merasa bahwa dirinya lebih benar daripada orang lain. Itu harus dipelajari. Karena kalau hal itu tidak diketahui, maka kita tidak mungkin bisa menghindari sifat tersebut. Misalnya lagi kemudian di sini israf berlebihan.
dari sesuatu yang dianggap cukup tetapi kita berlebih-lebihan. Al-bukhal, kemudian bakhil, mengeluarkan harta kita. Yang namanya bakhil seperti apa, al-jubban itu seperti apa, itu harus dipelajari. Harus mempelajari sifat-sifat yang baik supaya kita mengenal sifat-sifat yang baik, agar kita mampu memakai sifat-sifat yang baik itu. Harus mempelajari sifat-sifat yang jelek supaya kita mampu menghindari sifat-sifat yang jelek itu, supaya kita menjauhkan diri dari sifat-sifat yang jelek itu. Jadi intinya sifat yang baik harus kita pahami, harus kita pelajari. Begitu juga dengan sifat-sifat yang dianggap tidak baik atau dianggap jelek juga harus kita pelajari. Ini tujuannya, yang satu yang baik supaya kita bisa memakainya, bisa menggunakannya, dan yang tidak baik supaya kita bisa menghindarinya. Wa qad sanafa sayyidu, wa qad sanafa, teman-teman mengarang, sudah mengarang sapa Sayyidu al-Imam, Tuan al-Imam al-Ajallu yang agung, asy-syahidu yang syahid, Nasiruddin Abul Qasim, kitaban ing kitabil akhlaqi dina akhlak, dalam akhlak, wa ni'ma ma sunnifa, wa ni'ma lan iku sebagus-bagus apa ma perkara sunnifa kang dikarang apa ma. Jadi Sayyid Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim telah mengarang sebuah kitab yang dianggap sebagai kitab yang terbaik. Fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, dan wajib bagi seorang Islam untuk menjaga kitab tersebut, untuk mempelajari kitab tersebut, untuk menghafal kitab tersebut. Jadi kitab yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Abul Qasim ini adalah kitab tentang akhlak baik akhlakul karimah maupun akhlak zamimah, baik berisi akhlak-akhlak yang baik maupun berisi tentang akhlak-akhlak yang tidak baik. Ini kitab wajib dipelajari oleh orang-orang yang beriman. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayini fa furida ala sabilil kifayah idza qama bihi al ba'du fi baldatin saqata anil baqina fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an bil ma'thami. Wa amma hifdzu ma'na pun utawi ngaraksa perkara ya kau kang tumiba apa mapi ba'dil ahayini in dalam sebagian pirang-pirang mangsa fa furida maka den pardu akan apa hifdzu ma ala sabilil kifayah, tingatase jalan fardu kifayah, idza qama nalika ngadegaken bihi kalawan hifdzu ma apal ba'du sebagiane wong masyarakat fi baldatin dalam siji negeri saqata mangka gugur apa ma anil baqina saking sisane fa illam yakun mangka lamun oranana fil baldati kun dalam negeri sapa man wong yaqumu kang ngadegaken sapa man bihi kelawan fardu ishtaraku maka barang-barang sapa si kaum jami'an kelawan sekabehane bil ma'thami dalam dosa. Adapun sesuatu yang kadang terjadi dalam sebagian masa, sesuatu yang hanya terjadi kadang-kadang, maka hukum mempelajarinya itu adalah hukum mempelajarinya fardu tapi kifayah sifatnya. Dan fardu kifayah apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang di daerah tersebut,
maka gugurlah kewajibannya bagi yang lain. Tetapi jika tidak ada yang mengerjakan di daerah tersebut, maka berdosalah seluruh yang ada di daerah tadi. Itu kalau sesuatu itu kaitannya dengan fardu kifayah. Fayajibu 'alal imam ay ya'murahum bidzalik. Maka wajib bagi seorang imam untuk memerintahkan masyarakatnya bidzalik dengan urusan-urusan tersebut. Artinya kalau kaitan dengan sesuatu yang wajib dipelajari orang per orang, seperti misalnya tentang mempelajari akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik supaya dipakai oleh semuanya, dan menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang tidak baik supaya tidak bisa dihindarkan oleh semuanya, maka seorang imam, seorang pimpinan wajib memerintahkan itu kepada masyarakatnya untuk belajar tentang itu. Tetapi apabila kemudian kaitannya dengan kaitan fardu kifayah, maka imam wajib memerintahkan sebagian dari penduduknya untuk mengerjakannya. Untuk menguasainya, untuk menghafalnya dan untuk menjaganya supaya tidak menjadi dosa bagi semuanya. Wa yujiru ahlal baldati ala dzalika. Dan menyewa sebagian ahli baldah untuk mengerjakan hal-hal yang dianggap fardu kifayah. Faqila bi anna ilma ma yaqau ala nafsihi fi jamil ahwal iku bi manzilati ta'am la budda man ka ora kana ora li kulli wahidin min dzalika wa ilma ma napun satemene ilmune perkara ya kau kang tumi bawa pemapi ba'dil ahayini iku bi manzilatid dawa yahtaju kang butuh ilaihi maring dawa apa ba'dul sapa wong ba'dul awqatin dalam sebagian pirang-pirang waktu. Wa ilman nujum iku bi manzilatil marad, dan setemene ilmu nujum iku bi manzilatil marad fa ta'allumuhu maka belajar ilmu nujum iku haramun, haram. Liannahu kana satamna ilmu iku yadurru, bahaya akan apa ilmu, wala yanfa'ulan ora manfaati apa ilmu. Wal harabu lan lari min qada'illahi ta'ala saking ketentuan Allah wa qadarihi, lan wal harabu utawi melayu min qada'illahi saking keputusan Allah Ta'ala, wa qadaruhu lan takdirnya Allah iku ghairu mungkinin, ora mungkin. Jadi begini kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, jadi seorang imam dalam hal ini harus mengerti dan harus bisa membedakan mana yang wajib, hal-hal yang wajib dikerjakan oleh setiap orang, mana yang hal-hal yang bisa dikerjakan oleh sebagian orang. Kalau yang wajib dikerjakan oleh setiap orang berarti fardhu ain, maka harus diperintahkan kepada setiap orang. Maka kalau kemudian hal-hal seperti di sisi lain ada yang hanya diwajibkan dengan hanya fardu kifayah saja sehingga bisa dilakukan oleh sebagian, maka imam bisa menyuruh sebagian untuk mengerjakannya. Jadi dalam hal ini imam harus mengetahui, harus mampu membedakan mana yang bersifat
fardu ain, mana yang bersifat fardu kifayah. Menurut pengarang bahwa ilmu yang berhubungan dengan sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang itu diibaratkan seperti makanan, maka wajib kepada setiap orang dari makanan tersebut. Artinya wajib kepada setiap orang untuk mempelajari dan menguasainya, karena diibaratkan ilmu yang seperti ini adalah seperti makanan, di mana manusia tidak akan bisa terlepas dari makanan. Kemudian wa ilmama, adapun ilmu yang terjadi di dalam kapan-kapan saja, itu seperti halnya obat, di mana obat dibutuhkan hanya sebagian waktu saja. Jadi yang fardu kifayah itu seperti obat, di mana bisa dilaksanakan dan bisa gugur oleh sebagian orang. Kemudian sesungguhnya ilmu nujum itu adalah seperti penyakit, mempelajarinya hukumnya haram. Karena apa? Karena hal itu berbahaya dan tidak ada manfaatnya, dan lari dari ketentuan Allah, lari dari takdirnya Allah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Fayambaghi likulli muslimin ayyashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wa du'a wa tadarru'i wa qira'atil Qur'an wa sadaqatid dafi'ati lil bala. Fayambaghi, maka sayogyane, maka patut kirane likulli muslimin, kedua saban-saban Islam, wong Islam, apa ayyashtagila yang tasibuk sapa kullu muslim fi jami'i awqatihi, dalam sekabeh waktu-waktu muslim, bi dzikrillah ta'ala, dzikr wa dzikir maring Allah ta'ala, wa du'a ilan du'a, wa tadarru' ilan DPDP, wa qiraatil Qur'an ilan baca Qur'an, wa sadaqat ilan sadaqah ad-dafi'ati kang nolak lil bala'i maring bala'na Allah. Jadi kata musannif bahwa mesti setiap orang Islam itu untuk sibuk di dalam setiap waktunya, yaitu dengan berzikir kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, tawaddu kepada Allah, membaca Quran, banyak bersedekah yang bisa menolak bahaya, menolak bala. Wa yas'alullaha ta'ala al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah liyasunahu Allah ta'ala 'anil bala wal afati. Dan juga setiap orang Islam senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan afwa, diberikan ampunan, diberikan afiat baik di dunia maupun di akhirat, supaya Allah mampu menjaga dia dari bala dan daripada afat, daripada ujian-ujian itu. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, fa innaman ruziqa ad-du'a lam yuhram al-ijabata fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahallata walakin yassarahu Allah ta'ala alayhi wa yarzuquhu bis-sabri wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'a, kalawan berkahnya doa. Fa innaman, maka sesungguhnya wong rezeki kang rezeki sapa man ad-du'a ing doa, lam yuhram maka ora den halangi sapa man al-ijabah ing ijabah. Jadi seseorang yang diberikan rezeki, kemampuan untuk berdoa kepada Allah, maka senantiasa kita akan mendapatkan ijabah dari doa kita.
Saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, doa adalah sebuah kewajiban bagi kita. Ketika Allah kemudian memerintahkan bahwa kita untuk senantiasa berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku maka aku akan mengijabah kalian. Maka ketika seseorang berdoa, intinya adalah dia mengikuti perintah Allah. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah dengan niat untuk memenuhi perintahnya. Dan satu lagi, ketika kita berdoa untuk niat kita memperlihatkan rasa butuhnya kita kepada Allah. Jadi pada saat berdoa, yang pertama kita niatkan untuk memenuhi perintah Allah, kemudian yang kedua memperlihatkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pada saat kita berdoa kepada Allah. Fa in kanal bala'u muqaddaran, fa in kana mangkala menawa apal bala iku muqaddaran ditakdirakan yusibuhu kang ngenani apa bala ing wong la mahallata kalan pasti, walakin yassarahu Allah taala, tetapi gampang akan ku ing wong sapa Allah taala alaihi wa yarzuquhu lan ngrezekini sapa Allah ing wong as-sabra ing sabar. Ketika seseorang kemudian dipastikan oleh Allah akan mendapatkan bala, tetapi maka dengan doa itulah maka insyaallah Allah akan memberikan rezeki kesabaran bagi dirinya. Toh dengan kesabaran itu maka bala yang diturunkan Allah justru akan menjadi sebuah kebaikan bagi dirinya. Bisa saja bala yang Allah turunkan itu menyebabkan di situ ada ampunan bagi dirinya, di situ juga ada pengangkatan derajat bagi dirinya, di situ juga akan merupakan sebuah jalan agar dirinya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan berkat doa. Oleh karena itu yang namanya doa kita harus lakukan. Dan setelah kita berdoa kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Allah dalam ayat-ayat dalam Al-Quran tadi mengatakan ud'uni astajib lakum. Allah akan mengijabah doa-doa kita asal memang kita melakukan doa itu dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan, dan juga dengan aturan-aturan main doa yang ada dilaksanakan. Misalnya kita berdoa dalam keadaan yang suci, kita berdoa dalam menghadap kiblat, kita berdoa dengan sambil menutup aurat, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jika hal-hal itu kita lakukan, maka insyaallah Allah akan mengijabah doa kita. Tetapi sesuatu yang perlu kita ingatkan kembali, ketika Allah mengijabah doa, maka biarkan Allah yang memilih bentuk ijabahnya itu. Biarkan Allah yang memilih bentuk ijabahnya seperti apa, dan waktu ijabahnya juga biarkan dipilih oleh Allah. Jadi kalau kita berdoa jangan menuntut Allah atas sebuah rupa ijabah. Misalnya kita berdoa, ya Allah pengen uang misalnya, kemudian lantas Allah mengabulkannya bentuknya uang. Jangan seperti itu. Kemudian kita menargetkan bahwa doa itu harus diijabah hari anu, tidak bisa. Jadi bentuk ijabahnya terserah Allah, waktu yang dipilih oleh Allah pun waktunya pun harus terserah yang Allah pilih. Dan sebaik-baik orang yang berdoa adalah orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita sudah berdoa saja sudah beruntung, kita sudah berdoa saja sudah dianggap hebat kaum muslimin wal muslimat. Karena tidak semua orang mampu berdoa. Ketika kita berdoa itu intinya kita dapat anugerah Allah. Ya, ingatkan bahwa setiap kita melakukan ibadah,
kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu, kita bisa mengaji Quran, kita bisa berzikir, kita bisa berdoa. Itu atas anugerah Allah semuanya. Ketika kita menganggap seperti itu, apapun yang terjadi pada diri kita tidak akan membuat kita putus asa. Kalau kita menganggap bahwa doa-doa kita, amalan-amalan kita jadikan andalan, maka pada saat usaha kita dan keinginan kita tidak terkabul, apa yang terjadi? Akibatnya akan putus asa. Misalnya ada orang yang pengen jadi PNS, kemudian dia berdoa setiap malam selama 7 malam, bahkan dibela-bela nggak tidur. Dia lakukan tahiyat, dia lakukan tahajud, dia lakukan qiyamul lail, dia lakukan berdoa. Kemudian pada saat kenyataannya ternyata sampai batas waktu yang diinginkan, ternyata dia nggak jadi PNS. Kalau dia melaksanakan doanya itu tidak sesuai dengan yang tadi dijelaskan, yaitu menyandarkan diri kepada Allah dan menyerahkan bahwa apapun yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang merupakan kebaikan, toh yang penting kita sanggup berdoa dan bisa berdoa, maka akan terjadi frustasi dan putus asa. Bisa saja gara-gara keinginannya tidak tercapai dia menyalahkan Allah. Ngapain doa-doa, ngapain qiyamul lail, ngapain tahajud, ternyata enggak dijabah. Nanti akibatnya seperti itu. Maka supaya tidak seperti itu, serahkan semuanya kepada Allah. Ikhlaskan pada saat kita berdoa. Toh kita bisa berdoa saja, itu sudah atas anugerah Allah. Baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma ya'rifu bil qiblata wa awqatas salati fa yajuzu dzalika. Tadi di depan dijelaskan oleh pengarang bahwa belajar ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan, itu berbahaya, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu maka belajar ilmu nujum itu hukumnya haram. Nah, kemudian musannaf di sini menjelaskan kecuali jika idza ta'allama in dalam nalikane belajar sawawang minan nujum saking ilmu nujum qadra ma kalawan kadar perkara ya'rifu kang ngerti wong bi iklan ma al qiblat ing kiblat wa awqatas salati, kecuali ketika dia belajar ilmu nujumnya itu untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui waktu-waktu salat. Maka jika tujuannya seperti itu, hukumnya boleh mempelajari ilmu nujum dengan tujuan yang manfaat itu. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fa yajuzu li annahu sababun minal asbab fa yajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, anapun uti belajar ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, fa yajuzu maka wenang apa ilmu tib, apa ta'allumu ilmi tib liannahu kana satamna ilmu tib iku sababun mangrupa siji sebab minal asbab saking pirang-pirang sebab. Fa yajuzu maka wenang apa ta'allumuhu belajar ilmu tib kasairil asbabi kaya sakabe pirang-pirang sebab. Kemudian musannaf menjelaskan tentang hukum mempelajari ilmu pengobatan. Belajar ilmu pengobatan hukumnya boleh, karena ilmu pengobatan itu salah satu sebab dari beberapa sebab. Maksud sebab itu artinya begini, ketika kita mengobati sebuah penyakit, maka yang digunakan adalah ilmu tib ini.
Nah, yang digunakan ilmu kedokteran ini. Nah, pada saat kita mengobati sebuah penyakit dengan menggunakan ilmu kedokteran ini, maka ilmu kedokteran itu dianggap sebab saja. Dianggap sebab, artinya kesembuhan si pasien pada hakikatnya bukan dari pengobatan ilmu kedokteran itu, tapi dari takdirnya Allah. Ini kembali kepada hakikat bahwa yang menyembuhkan bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu pengobatan, tetapi takdirnya Allah. Karena ilmu pengobatan berikut obat-obatnya hanya sekedar sebab saja. Faqad tadawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka teman-teman ngobati sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi pun belajar atau memberikan pengobatan ya kepada para sahabatnya yang sakit. Wa qad hukiyalan teman dihikayatakan an Syafi'i saking Imam Syafi'i rahimah mugi ngawalasihu Imam Syafi'i sapa Allah taala annahu satamna Imam Syafi'i ku qala ngucap Syafi'i al ilmu utawi ilmu iku ilmani, dua ilmu, ilmu fikih siji ilmu fikih li adyan kedua pirang-pirang agama, wal ilmu tibbi utawi ilmu pengobatan lil abdani kedua pirang-pirang iku lil abdani kedua pirang-pirang badan. Wa ma uti perkara waro adzalika kang saburine mongkon-mongkonon adyan wal abdan bulghatu majlisin utai kecukupan semangsa, iku kecukupan semangsa. Jadi menurut Imam Syafi'i ini diceritakan bahwa Imam Syafi'i pernah menjelaskan bahwa ilmu itu dua intinya. Yang pertama adalah ilmu untuk kepentingan agama, dan yang kedua ilmu untuk kepentingan badan atau jasmani. Nah, selain daripada itu dianggap sebagai bulghatu majlis, hanya sebagai pelengkap saja. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkur. Wa amma tafsirul ilmi anapun utawi ilmu tafsir fahuwa mangka iku ilmu tafsir sifatun sifat yatajalla kang mapaes yatajalla kang agung sapa wong biha kelawan sifat liman kedhe wong qomat kang jumeneng sifat ya sifat bihi klan mal apal madhkuru kang disebut. Jadi ilmu tafsir dijelaskan di sini adalah ilmu seperti sebuah sifat yang mana ketika sesuatu itu masuki sifat ini atau memiliki sifat ini, maka apa yang disebutkan itu menjadi jelas adanya. Jadi ilmu tafsir itu adalah ilmu untuk menjelaskan sesuatu yang memang belum jelas, artinya dengan penafsiran itu jadilah jelas gitu. Wal fiqhu ilmu fikih ku ma'rifatu daqaiqil ilmi, sementara ilmu fikih itu adalah mengetahui lembut-lembutnya atau rahasia-rahasianya ilmu. Qala Abu Hanifah rahimahullah rahmatullahi ta'ala alaih, al-fiqhu fikih ku ma'rifatun nafsi, ma perkara laha kang manfaat kadue nafs, wa malan perkara alaiha kang mudarat maring nafsu. Menurut Abu Hanifah bahwa fikih itu adalah mengetahui jiwa kita,
apa yang manfaat buat jiwa dan apa yang tidak manfaat atau yang mencelakakan jiwa kita. Dan itulah adalah fikih menurut Abu Hanifah. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Masih menurut Abu Hanifah bahwa tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan, dan mengamalkan ilmu artinya meninggalkan kehidupan dunia terutama yang tidak dipentingkan, ya, dan mendahulukan akhirat. Itu menurut Abu Hanifah. Fayambaghi lil insani alla yaghfula, fayambaghi maka patut lil insani kedua manusia apa la yaghfula yen ta ora lali sapa insan an nafsihi saking awak dhewe ki insan, wa malan perkara yang fauha kang manfaat apa maha ing nafsihi, wa malan perkara ya durruha kang bahaya apa maha ing nafsihi, fi ulaha in dalam dunia nafsihi wa ukhraha lan akhirati nafsihi. Fayas tajlibu maka narik insan ma ing perkara yan fauha kang manfaat apa maha ing nafsihi, wa yajtanibu lan ngadohi apa insan ma ing perkara ya durruha kang bahaya kenapa maha ing nafsi, kaila yakuna supaya ora ana apa akluhu akal insan wa ilmuhu lan ilmuna insan iku hujjatan jadi alasan alaihi ngatas insan, fayazdadu maka nambah insan apane uqubatan siksane. Na'udzu jaluk raksa ingsun billahi karena Allah min sukhtihi saking bendune Allah wa iqabihi lan siksana Allah. Kemudian musannaf menjelaskan bahwa sepatutnya yang namanya manusia tidaklah lupa atas dirinya. Bagi seorang manusia tidak boleh lupa apa yang manfaat bagi dirinya, apa yang membahayakan bagi dirinya di dunia dan di akhiratnya. Mereka harus tahu itu. Apa yang manfaat dirinya di dunia, ini apa yang membahaya bagi dirinya, ini itu harus dikuasai dan harus diketahui oleh seorang manusia. Supaya apa? Supaya akal dan ilmunya tidak menjadi alasan yang menyalahkannya. Maka kalau itu terjadi akan bertambahlah siksanya. Na'udzubillah. Mohon kami perlindungan dari bendunya Allah, dari marahnya Allah dan dari siksanya Allah. Wa qad warada lan teman kelaku fi manaqibil ilmi dalam pungkasan-pungkasan ilmu, wa fadailihi lan keutamaan-keutamaan ilmu, ayatun apa ayatun pirang-pirang ayat, wa ahbarun pirang-pirang hadis, sahihatun kang sahih, masyhuratun kang masyhur, lam nastagil kang ora ketungkul atau sibuk ingsun bidzikriha kalawan nuturakan ayat wa ahbar, kaila yatula supaya ora dari panjang ngapal kitab-kitab. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kemudian musannaf menjelaskan di akhir pasal ini bahwa sebetulnya banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menceritakan tentang manaqibil ilmi, ya, akibat-akibat dari orang-orang yang memiliki ilmu, keutamaan-keutamaan ilmu itu banyak sekali dijelaskan oleh ayat dan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang masyhur. Tetapi kami tidak menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis itu karena takut bahwa kitab ini terlalu panjang. Intinya, saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, bahwa teruslah kita belajar ilmu karena ilmu itu sangat bermanfaat. Teruslah kita pikirkan apa yang manfaat buat diri kita, apa yang mudarat buat diri kita. Yang manfaat mari kita cari, mari kita pelajari. Kemudian yang mudarat juga kita ketahui untuk dibuang, untuk tidak dipakai gitu. Termasuk tentang kewajiban-kewajiban memiliki sifat-sifat yang baik kita pelajari,
untuk dipakai. Akhlak-akhlak yang tidak baik pun kita pelajari untuk tidak dikerjakan. Itulah kaum muslimin wal muslimat yang bisa dikaji dalam kesempatan yang kedua ini. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua. Tentu saja kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan, dan kesalahan itu jika terjadi itu ada karena kebodohan kami, dan apa yang dipandang benar maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.